This is the famous family cottage. Looks like a sign. No. Hello? Last one in's a runner! Stop it! No! Hai, balik lagi sama gue Dika. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya guys. Dan kali ini gue bakal ceritain film berjudul Honeymoon. Mengisahkan tentang pasangan pengantin baru yang melakukan bulan madu di tempat terpencil. Namun, sang suami dikagetkan dengan sosok yang menggarap istrinya di tengah hutan. Sang istri bertingkah aneh. Dan suatu malam suaminya menemukan daleman sang istri yang sudah dipenuhi dengan lendir hangat. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Langsung masuk ke ceritanya aja guys. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah video pernikahan Paul dan istrinya yang bernama Abby. Mereka bercerita tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu mereka pergi ke sebuah daerah di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka kemudian terhenti di sebuah rumah yang berada di sebuah hutan yang cukup terpencil. Di sanalah mereka berencana menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Mereka pun memasuki rumah itu. Kebetulan rumah itu adalah milik keluarga Abby. Mereka sangat bahagia karena mereka akan menikmati bulan madu di tempat yang tenang dan sepi. Di malam harinya saat mereka telah tertidur, sebuah lampu sorot mengarah ke wajah mereka, dan lampu sorot tersebut kemudian berhenti setelah mengenai wajah Abby. Keesokan harinya setelah sarapan, mereka pergi menyusuri danau dengan sebuah sampan. Awalnya mereka berencana untuk mandi. Namun setelah merasakan air danau yang sangat dingin, mereka mengurungkan niatnya. Setelah itu mereka kembali pulang dan mencari makanan di sebuah restoran. Tapi ketika masuk, pegawai restoran itu mengatakan kalau restorannya telah tutup dan menyuruh mereka untuk pulang. Tapi tiba-tiba saja si pria tersebut keluar dan memanggil Bee dengan nama kecilnya yaitu Trixie. Ternyata pria tersebut adalah Will, yang merupakan mantan pacar Bee waktu sekolah. Will mengatakan bahwa dia di sana untuk mengurus restoran milik orang tuanya. Tiba-tiba seorang wanita datang bernama Annie. Istri dari Will ini mendadak mengatakan kalau mereka harus pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Will kemudian menghampiri istrinya dengan kasar dan menyuruhnya untuk diam. Will lalu mengatakan bahwa belakangan ini istrinya memang agak kurang sehat. Di sana Will diam-diam masih mengagumi kecantikan Bee. Tapi Bee terlihat tak nyaman dengan tatapan Will. Setelah itu Paul dan Bee kembali ke rumah. Dan sebelum tidur mereka kembali membahas Will dan istrinya. Bee mengatakan kalau istri Will terlihat tidak normal. Dia juga melihat Will mencekam tangan istrinya begitu kasar. Tapi Paul mengatakan tidak usah memikirkannya. Mungkin saja mereka sedang ada masalah keluarga. Ketika malam saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu di kamar mereka mengalami gangguan. Dan beberapa saat kemudian alarm HP Paul berbunyi. Paul memang berencana memancing pagi itu. Setelah berpamitan dengan istrinya, dia lalu mengambil peralatan pancing dan keluar rumah. Namun setelah di luar dia merasakan bahwa di luar masih sangat gelap. Dan ternyata saat itu masih jam 4 pagi. Kemudian Paul kembali ke kamarnya. Dan saat di kamar dia tidak menemukan istrinya di sana. Dia lalu mencari di sekitar rumah namun tetap tak menemukannya. Kemudian Paul mencari istrinya sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba dia sangat terkejut ketika melihat istrinya berada di dalam hutan tanpa pakaian sedikit pun. Dan ketika disentuh istrinya terlihat kebingungan. Paul lalu membawa istrinya kembali ke rumah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun istrinya seperti kebingungan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan berasumsi bahwa dirinya mengalami sleepwalking atau tidur sambil berjalan. Tapi Paul masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan istrinya. Paul juga menanyakan di mana baju tidurnya yang dia pakai semalam. Tapi istrinya tak menjawabnya. Dia hanya mengatakan bahwa sekarang dia sangat kedinginan. Setelah Bee mandi, Paul kembali mengajaknya beristirahat. Paul mencoba tenang dan melupakan apa yang baru saja terjadi, dan berusaha percaya bahwa istrinya hanya mengalami sleepwalking. Keesokan harinya Paul terbangun dan mendapati istrinya sudah berada di dapur. Setelah kejadian kemarin mereka mulai bercanda seperti biasanya.
Setelah itu Paul mengajak istrinya jalan-jalan di danau. Tapi tak seperti biasanya, yang biasanya ceria kini terlihat dingin. Paul yang merasa istrinya tak enak badan mengajaknya untuk pulang. Tapi Bee menolak dan secara tiba-tiba dia langsung menyemburkan diri ke danau. Paul kembali merasa aneh, karena kemarin Bee mengatakan bahwa air danau sangat dingin, dan sekarang dia malah menceburkan diri ke danau. Mereka kemudian kembali ke rumah, dan setelah Bee mengeringkan badan, Paul tiba-tiba melihat paha Bee ada bekas luka dan langsung memeriksanya. Namun Bee berusaha mencegahnya, dan mengatakan bahwa itu hanya bekas gigitan nyamuk. Saat Bee tidur, Paul diam-diam melihat bekas luka Bee, dan dia mendapati bekas luka yang sudah mengering. Paul kemudian berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya menyerang istrinya. Paul yang penasaran kembali menyusuri jalan, di mana kemarin malam dia menemukan istrinya. Sesampainya di sana, dia melihat baju tidur yang dipakai Bee malam itu. Namun baju tidur yang dipakai istrinya terdapat lubang besar, dan dipenuhi dengan lendir amis. Paul juga menemukan jejak kaki, yang mana jejak kaki tersebut bukanlah jejak istrinya, ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu Paul kembali ke rumah, dan mendapati istrinya berada di kamar mandi. Paul kemudian mengintip dan melihat istrinya, yang sedang menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. Tak berselang lama, Bee kemudian keluar dan kaget melihat Paul. Di malam hari, Paul mengajak Bee untuk bercocok tanam. Tapi Bee menolak dan mengatakan kalau dia sedang tak enak badan. Paul kembali merasa aneh, karena selama ini Bee tidak pernah menolak ajakan Paul untuk berkembang biak. Bee kemudian menghampiri Paul dan meminta maaf. Paul kembali meminta Bee untuk berterus terang, dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya ketika dia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan baju tidur yang Bee gunakan pada malam itu. Paul ingin Bee memakainya saat itu juga. Namun Bee mengatakan baju tidurnya sudah kotor, dan dia sudah menaruhnya di koper bersama baju-baju kotor lainnya. Paul tahu kalau Bee telah berbohong, tapi kemudian dia tidak memperpanjang